Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan untuk dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi gini. Saya senang sekali bisa jumpa kali ini bersama pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang relay tergabung di RTVC. Apa aja radionya? Nanti kita sebutkan. Nah, acara ini kita ketemu di Live Interaktif Ekonomi Islam. Dan tentunya sudah lama nih acara ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz Erwandi sudah bersama kita di sini. Nah, kemudian insya Allah nanti kita bersama dengan Ustadz. Tapi sebelum itu saya informasikan untuk bertelepon atau bertanya seputar ekonomi Islam atau ekonomi syariah mengenai keuangan dan sebagai macam itu di 021 212 32333. Seperti itu ya. Saya ulang di sini. 021 212 32333. Nah, seperti itu nomor teleponnya. Nah, sekarang kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami dengar di sini kajian online berjalan terus ya, Ustadz ya. Pelatihan-pelatihan gitu, Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Ustadz, beri kami nasihatnya, Ustadz. Mengingat ini new normal ini kan sudah ditetapkan dan fatwa Dewan Fatwa juga sudah keluar, fatwa nomor 30. Dan berikan kami nasihat, Ustadz, agar kita tidak ceroboh dalam berupaya. Kan banyak orang juga yang mulai membabi buta nih, seperti mengejar ketinggalan, Ustadz. Beberapa orang yang mulai berekonomi, Ustadz. Mohon nggak, Ustadz, nasihatnya, Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, nikmat Allah sangat luas bagi kita. Dan bila Allah memberikan sesuatu, pasti di sana banyak hikmahnya. Yeah. Baik dari sisi apapun juga termasuk dalam sisi ekonomi. Yeah. Maka kalau dikatakan untuk mengejar ketinggalan ekonomi, dengan adanya musibah wabah ini, banyak orang ekonomi yang terangkat. Banyak terbuka celah-celah bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan. Terutama bagi kaum hawa, bagi ibu-ibu. Oh iya, betul, Ustaz. Yang dimudahkan oleh Allah, apa kreasi yang bisa dilakukan. Mungkin selama ini dia hanya memasak untuk keluarganya, untuk dirinya, suami dan anak istrinya. Ternyata dengan kondisi ini dia bisa memasarkannya dan bisa mendatangkan rezeki. Ini kedepannya mungkin mengharuskan dia untuk tidak perlu lagi keluar dari rumahnya, tetap di rumah tangganya sebagai ratu di rumah tangganya bersama suami dan anak-anaknya, dan mendidik anak-anaknya, dan rezeki pun dia bisa hasilkan dari cara yang diajarkan oleh kondisi wabah tadi. Iya. Ya, maka ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang ketinggalan. Iya. Allah sudah menetapkan rezeki kita. Ketika dalam wabah rezekinya seperti ini, mungkin sebagian berkurang, mungkin sebagian menghilang, itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, Masya Allah. Maka dan sebagian lagi yang lain dengan adanya wabah malah rezekinya menjadi naik. Iya. Ya, maka ini telah ditetapkan oleh Allah. Bukan berarti juga bagian rezekinya naik, doakan wabah terus-terusan sehingga rezekinya makin maju. Iya, Ustaz. Tidak. Iya. Ya, karena rezeki Allah atur dengan sangat adil. Iya, tidak akan tertukar ya, Ustaz ya. Betul ya, Ustaz, begitu ya, Ustaz ya. Iya, iya. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, atas nasihatnya. Pemirsa Fatwa TV, tuh dengar tuh ya. Juga pendengar radio. Oh ya, belum sebutkan ya pendengar radionya ya. Baik, kita sebutkan dulu di sini. Radio yang relay acara ini adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Kita FM Cirebon, Radio
MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, lantas Radio Dai Tengaran, kemudian terakhir Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Nah, itulah radio yang daftar radio yang relay acara ini secara langsung ya. Kami tunggu nih teleponnya ya. Baik, alhamdulillah Ustaz, sudah ada penelpon ini sepertinya. Bisa kami tambah, Ustaz? Silakan. Baiklah, alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Saya Dandi, Pak, dari Cilegon. Bapak Dandi di Cilegon. Ya, betul. Silakan Pak Dandi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, Ustadz. Mungkin 2 pertanyaan ya, Ustadz ya. Waduh, diborong nih kayaknya nih. Ya, coba silakan. Tergantung hostnya terus. Tergantung kata Ustadz. Oh, pakai koma aja nanti, Ustadz. Iya. Silakan. Yang pertama, Ustadz, terkait dengan jual beli emas ya, Ustadz ya. Emas ya. Ya. Yang saya tahu kan dari beberapa ceramahnya Ustadz juga, bahwa syarat yang utama untuk jual beli emas adalah yadan biadin, kontan gitu ya, Ustadz, langsung. Sebentar. Maksud Anda jual emas dengan pembelinya apa? Pembelinya pakai apa? Ditukar dengan apa? Nah, begini Ustadz, jadi saya pengen jadi jasa titip emas gitu Ustadz. Jadi jasa titip emas, berarti tidak ada jual beli emas. Tidak jual beli emas, hanya Terus? jasa titip emas. Hanya jatah titip aja. Terus Jadi, lanjut. Jasa titip ini apa belanja emas maksudnya? di Jakarta, di pusatnya. Kemudian teman-teman saya di Cilegon, saya tawarkan untuk siapa yang mau nitip lewat saya dengan fee sekian persen gitu. Kira-kira boleh apa enggak ya? Oh. Anda membelikan emas untuk mereka. Iya. Ya, untuk mereka. Uangnya di awal atau di akhir? Uangnya di awal. Artinya yang mau nitip ngasih uang dulu ke Anda, baru Anda pergi beli. Ya, sebenarnya ada 2 kondisi sih Ustadz. Pertama, uangnya di awal, dan yang kedua ada yang ada yang pakai uang saya dulu gitu. Cuman yang pakai uang saya dulu nih saya meragukan gitu, takutnya akadnya jadi pinjam uang gitu Pak Ustadz, takutnya. Iya. Kalau pakai uang Anda dahulu, Ya. Ibn Rushdi menukil dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau katakan bahwa ijma' para ulama ini haram karena ada pinjam-meminjam dan kemudian ada pertambahan dalam bentuk jasa yang diberikan, fee dari jasa. Oh. Baik Ustadz. Karena hakikatnya Anda pinjamkan dia uang, karena Anda kan tidak beli untuk diri Anda, beli untuk orang, berarti Anda pinjamkan dia uang. Betul Ustadz. Kemudian nanti pinjamannya dia bayar dan dia tambahkan dengan fee dari Anda tetapkan tadi. Ya. Maka bentuknya ada bentuk riba. Karena itu Rasulullah mengharamkan menggabungkan pinjaman dengan akad muawadat, dengan akad tukar-menukar, baik tukar barang ataupun jasa. Baik Ustadz. Ya, jelas ya Pak Dendi ya. Kedua, ada lagi pertanyaan berikut? Yang tadi Ustadz, kalau misalnya pakai uang saya dulu, pakai uang pembeli gitu, jadi nggak pakai uang pembeli tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tapi Anda sifatnya amanah. Iya betul. Anda hanya ngambil fee sekian. Ya. Namanya 50.000. Ya. Ya. Oke. Ternyata Anda dapatkan emas dengan harga lebih murah, tetap fee Anda 50.000. Baik Ustadz. Ya. Oke. Itu kan kalau fix ya, kalau misalnya persentase dari harga emasnya bisa Ustadz. Jadi Anda minta jasanya persentase dari harga emas, begitu? iya. Fee-nya. Berarti kalau harga emas tinggi, harga emas mahal, Anda dapatkan fee besar. Betul Ustadz. Ya, kalau gitu Anda akan beli emas dengan harga tinggi terus. Iya, benar juga. Nah, bagaimana tuh? Akan dirugikan yang penitip tuan Anda. Oh gitu ya. Jadi lebih baik, lebih amannya langsung rupiahnya saja ya Ustadz ya. Iya, fix lebih baik. Kalau Anda anggap itu kurang, tak tambah dari awal. Baik Ustadz. Jadi tidak boleh persentase ya. Begitu ya Pak Dendi? Cukup ya? Cukup Boleh jelas? satu lagi Ustadz? Boleh satu lagi nggak? Boleh. Sambung nih. Ya bolehlah. Coba deh. Apa coba? Iya, Silakan. afwan. Sebetulnya dengan presentasi boleh. Ya Ustadz.
Ya, tetapi dalam hal seperti ini bisa mengakibatkan si wakil tadi berbuat seperti tadi. Karena bisa ada titik celah si wakil berbuat yang tidak baik terhadap orang yang mewakilkan membeli barang. Baik, Ustaz. Ya. Baik. Nah, bagaimana Pak Dendi? Ya? Baik, yang pertama udah clear sih, Ustaz. Wow, itu tadi pertama Ya, ternyata. Baiklah. Mumpung tersambung, Ustaz. Ini perihal dengan ini, Ustaz, murabahah bil wakalah ya. Kalau misalnya saya dengar dari KPR Bank Syariah gitu, Ustaz. Itu boleh nggak, Ustaz ya? Tidak boleh. Tidak boleh ya, Ustaz ya. Jadi, Kalau dia menjadi SOP tidak boleh. oh gitu. Gitu ya. Jadi kasusnya seperti ini, Ustaz. Jadi saya belum sih, Ustaz, baru pengen doang, tapi saya masih nyari ilmunya dulu gitu, Ustaz. Jadi saya pernah datang ke salah satu bank syariah untuk KPR rumah gitu, Ustaz. Nah, dia itu memang tidak ada denda keterlambatan, tidak ada penalti gitu. Akadnya juga murabahah seperti itu. Jadi akadnya itu si bank ini membeli dulu rumah ke si penjual, kemudian si bank ini menjual kepada saya. Nah, cuman yang menjadi menjadi ganjilan bagi saya itu si bank hanya sebatas akad dengan si penjual rumah, Ustaz. Jadi hanya by omongan aja gitu, nggak ada transaksi antara bank ke penjual gitu, hanya by omongan aja. Saya beli rumah Anda, kemudian akan saya jual ke Bapak Dandi gitu. Si bank ngomongnya kayak gitu, Ustaz. Itu boleh nggak, Ustaz ya? Sebentar. Akad itu memang omongan. Iya, Ustaz. Dia bilang kayak gitu, Ustaz. Tapi itu belum cukup omongan. Akad belum cukup. Dia baru boleh menjual kepada nasabah setelah dia berakad dengan supplier atau si penjual pertama dan dia terima barangnya. Oh, iya. Nah, kalau rumah itu bentuk terima barangnya itu seperti apa, Ustaz? Sertifikatnya atau apanya gitu, Ustaz? Ya, betul Anda sertifikat. Oh gitu. Jadi sertifikatnya harus atas nama bank dulu ya, baru balik nama ke saya gitu ya, seharusnya ya. Atas nama tidak mesti, tapi dia terima. Oh gitu, harus terima dulu, Ustaz. Dia serahkan semua surat-surat yang berkaitan dengan rumah tadi, ya. Kemudian kepada bank, kemudian bank terima udah. Walaupun bank belum bayar ya, Ustaz ya? Belum bayar ke penjual? Walaupun belum bayar sudah boleh dia jual. Oh gitu ya, baik, Ustaz. Ya. Nanti si bank terima dulu sertifikatnya, walaupun nanti bayarnya itu nunggu uang dari saya gitu ya, Ustaz ya? Boleh ya, Ustaz ya? Boleh. Oh gitu. Sama semua pedagang di dunia. Ya. Dan bahkan semenjak masa Abdurrahman bin Auf, beliau kan datang ke Madinah tidak membawa modal harta. Ya. Diberi oleh Sa'ad bin Ar-Rabi' 50% dari hartanya dia tolak dengan baik dan dengan mendoakan bagi Sa'ad Ar-Rabi'. Kemudian dia menjadi kaya raya dari mana tuh dapat modal? Dia pergi ke pasar yang ada di Madinah, pasar Bani Qainuqa, di waktu itu yang masih dikuasai Yahudi. Dia beli barang dengan tidak tunai, artinya belum bayar. Lalu dia jual dengan tunai dan untung. Ya, ini berarti dia sudah menjual sebelum dia bayar. Ya. Dengan hasil penjualannya dia bayarkan kepada si supplier atau pemasok. Dan sampai sekarang pun di Indonesia orang begitu. Pedagang-pedagang di daerah datang ke pusat, ke Jakarta, ke Tanah Abang, Mangga 2 atau kemana pusat-pusat retail. Kemudian mereka beli ke sana, bayarnya nanti sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Barang sampai di daerahnya mereka jualin, dari hasil penjualan tadi mereka bayar. Boleh. Nah, Masya Allah, qadarullah. Alhamdulillah, seperti itu boleh, Ustaz ya? Boleh. Boleh mengambil untung dengan kondisi bayar dengan perjanjian, tapi si penjual sudah ikhlas ya, Ustaz ya, dengan perjanjian tempo sekian lama gitu ya, sebulan baru dibayar setelah laku gitu, boleh ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Boleh. Terus mengenai rumah yang tadi menarik juga, Ustaz. Tapi tergantung juga. Gimana, Ustaz? Ya. Ya. Kalau umpamanya pihak penjual pertama Ya. mensyaratkan bahwa barang dijadikan gadai dulu karena kamu belum bayar, barang digadaikan. Nah, ini nggak bisa dijualkan.
Oh gitu. Oh, Ya. Masya Tapi Allah. kalau tidak disyaratkan, nggak ada masalah. Ya, 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 ya. Tapi Masya Allah seperti itu ya. Nah, pemirsa, kayak gitu tuh. Ya, tipsnya seperti itu dari Ustadz Erwandi untuk berdagang, tentunya dengan cara yang halal, yang baik ya, yang Allah Ini ridhoi. bisnis tanpa modal ini. Oh iya, Masya Allah. Bisnis sama iya, berhutang dulu Ustadz ya, berhutang dulu, Ya. bayar kemudian. Modalnya cuma kepercayaan orang kepada dia. Iya, Masya Allah. Yang penting percaya dulu ya. Mungkin ada apa sih penjamin ya biasanya Ustadz ya, kayak di pusat grosir itu ada si penjamin ya. Ini saudara saya mau bawa pulang ke kampung, barang-barang boleh atau tidak gitu bisa Ustadz ya? Bisa juga. Ya, ada garantor. penjamin ya, penjamin tetangganya atau toko sebelah gitu ya. Baiklah, seperti itu. Baiklah, ini sudah ada telepon yang masuk. Kita sapa dulu Ustadz ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Dari Bapak siapa, di mana nih? Pak Haryono dari Lampung. Pak Haryono, di Lampung. Silakan Pak Haryono. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya nih Pak, saya mau beli listrik prabayar ke PLN, minta yang subsidi sama PLN Mintanya? tapi bukan nama saya, nama orang lain, itu gimana hukumnya? Nggak paham saya Pak. Oh, Pak Diono. Sebentar. Pasang listrik Mau ya, pasang listrik, lantas Pasang yang listrik. minta yang subsidi. yang pasang yang subsidi. Karena Oh, saya nggak yang- jatah subsidi, Kilowattnya kecil yang di bawah 900. saya minta yang subsidi itu sama orang PLN. Ya, 450 watt ya. Mm, Ya, lantas. tapi sama orang PLN dikasih subsidi bukan atas nama saya, nama orang lain, itu gimana hukumnya? Oh, dari pihak PLN yang memberikan nama orang lain, bukan nama Bapak gitu ya? Iya, karena ada katanya orang lain udah nggak diambil gitu. Oh, begitu. Wallahu alam. Ya. Dalam aturan yang ada di perusahaan PLN terlarang atau tidak? Itu baca aja aturannya. Kalau tidak Nggak tahu, terlarang, nggak katanya ada masalah. ini ada tapi orang udah nggak diambil gitu aja, daripada nggak dipakai gitu. Wallahu alam, menurut saya sih nggak ada masalah. Sama juga Anda beli rumah, Iya ya. di sana sudah ada meteran listrik, sudah ada meteran air PDAM. Kemudian setelah Anda beli rumah, Anda tidak balik nama untuk meteran listrik dan PDAM, Anda anggap menyibukkan, mengambil waktu Anda dan nggak punya waktu, kan boleh, nggak ada masalah. Jadi ini walaupun bukan nama kita boleh Pak ya? Boleh insya Allah. Boleh insya Allah. Oh, ya. Bagaimana? Makasih Pak ya. Ya, Kalau sama. ditanya konsekuensinya dulu, kalau konsekuensinya ada nanti kalau terjadi sesuatu akan merepotkan dan segala macam, tanyakan dulu konsekuensinya. Kalau dari secara fikihnya insya Allah nggak ada masalah, boleh. Katanya sih aman. Iya, iya. Kalau aman nggak ada masalah, alhamdulillah. Kalau mereka berani menjamin nih Ustadz ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Pak Haryono di Lampung atas partisipasinya ya. Baiklah, apakah ada telepon baru? Kita sambil tunggu Ustadz. Ini Ustadz ada penelpon masuk dari WhatsApp ya Ustadz ya. Kita baca dulu pendek satu ya Ustadz ya, boleh ya Ustadz ya. Ini ini ada sepertinya mendesak nih Ustadz ya. Kita sapa dulu nih penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana nih? Ana dengan Hendra di Bekasi. Hendra di Bekasi. Iya. Silakan Pak Hendra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Afan mau bertanya Ustaz. Silahkan. Saya ini berlima bersaudara. Kemudian, Anda punya 4 orang saudara. ya, kemudian mempunyai rumah ahli waris dari orang tua yang meninggal. Ya. Dua-duanya meninggal ya? Dua-duanya meninggal. Ya. Nah, kebetulan kita berkeinginan untuk umroh bersama Oh iya. dengan menggunakan rumah itu. Tapi rumah itu belum laku. Cuman ada inisiatif salah satu keluarga, salah satu kakak untuk membiayai terlebih dahulu, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? Mengutangi terlebih dahulu. Iya, rumah itu belum laku. Nanti setelah laku baru dibayarkan gitu. Gimana secara syariat Islam, Ustaz? Oh gitu ya Pak Hendra ya. Pak Hendra ya. Baik, monggo Umroh Ustaz. dalam bentuk hutang, ya. Berhutang dalam melakukan umroh, sebagian para ulama tidak menyukainya, memakruhkannya.
Ya, karena sebentar. Karena walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah mewajibkan haji dan umrah itu bagi orang yang mampu. Kalau dia berhutang, tidak mampu. Iya, gitu Ustaz. Yang lebih baik, wallahu alam, yang lebih baik kalau menurut saya, ya, bagi kakak yang mampu tadi, dia membeli saham adik-adiknya tidak saudara-saudaranya yang tidak mampu. Paham? Ya. Anda tidak mesti jual paham 100% sahamnya. Umpamanya, sekarang dinilai rumah itu harganya anggap 1 miliar. Iya. Ya, kebutuhan umroh masing-masing keluarga umpamanya 100 juta. Iya. Ya udah, berarti saham Anda masing yang berempat tinggal lagi di rumah itu, kalau dibagi 5, 20%, berarti tinggal 10%. Saham kakak tadi yang 10%, karena 5 tambah 4 20, naik sahamnya menjadi berapa tuh? 90 70 30. 30% lah. Ya, 30%. 30% jadi sahamnya kakak. Saham Anda berempat tinggal lagi 60%. Jadi yang mempunyai uang itu dia yang sementara ini untuk mengambil saham itu ya Ustaz. Bagian dari waris itu setelah tahu. Beli. Jadi Anda menjual ke dia. Jadi Anda nggak berhutang. Oh, Masya Allah. Ya, Ustaz. Tapi harga kan belum tahu Ustaz. Bahwa kita memang memutuskan harga sekian gitu ya. Cuman kan mungkin nanti ada perkembangan turun naiknya bagaimana Ustaz? Ya namanya menjual tentu harga udah jelas. Anda menjual hari ini dengan saham dengan nilai perkiraan hari ini, datang tanya ke pressure dan kantor kantor KJPP, kantor jasa penilai publik, katakan di rumah ini posisinya begini, berapa perkiraan harga jualnya per hari ini Pak? Kata dia ya mas 1 lah. Tentu Anda jual ke abang ya udah dikasih murah lah, dianggap nilai 1 miliar. Berarti saham kan Anda berlima orang, 20%. Ya. 20% dari 1 miliar berarti 200 juta. 200 juta. Ya, yang Anda jual tadi adalah 100 juta, berarti 10% dari saham Anda jual ke kakak tadi. Yang lain juga begitu. Ya. Pulang dari umroh Anda sudah tidak ada hutang. Berangkat tidak ada hutang, pulang tidak ada hutang. Meninggal tidak punya hutang. Bahkan Anda masih punya saham 10% lagi. Kalau nanti ternyata harga jual setelah itu naik atau turun, saham Anda 10% mengikuti harga pada saat itu lagi. Oh, jualnya persentase ya, Ustaz ya. Awan Ustaz, seandainya kalau memang sebenarnya kok kakak-kakak kita ini tidak membutuhkan rumah itu gitu, karena memang udah punya rumah punya rumah masing-masing gitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Jadi memang dia tidak mau ngambil saham itu, tapi nanti setelah laku barulah dia yang berhutang mengembalikan uangnya gitu. Pinjam begitu masih. Iya, pinjam. Juga dia nggak mau beli saham Anda. Iya. Jual ke orang lain. Tuh, cuma kan ini masalahnya kan memang kita masih menunggu rumah itu laku. Nah, tapi saya maksudnya kita kan jual rumahnya, jual sahamnya. Oh. Ya. Dapat gambarannya, Pak Hendra? Anda pergi umroh dengan tidak berhutang. Karena seperti yang saya katakan tadi, banyak para ulama memakruhkan, bahkan melarang, bahkan sebagian mengharamkan ya berangkat pergi umroh dan haji dan dia masih punya hutang. Ya, sebagian mengatakan kecuali yang memberikan hutang mengizinkannya. Iya. Karena walau bagaimanapun juga wafat Anda berarti wafat dalam keadaan berhutang. Ya betul Ustaz. Oh iya betul. Ya. Syukur Ustaz untuk nasihatnya Ustaz. Ya, dapat gambarannya Pak Hendra ya? Ya. Kakak Anda nggak mau, ternyata kakak Anda nggak mau, ya beli lagi sahamnya dari dia. Iya. Cukup Pak Hendra? Cukup. Alhamdulillah. Jazakallah Pak Hendra sudah bergabung bersama Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa Fatwa TV masih kami tunggu partisipasinya. Teleponnya di 021 212 32333. Ini sudah ada penelpon masuk. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Ibu Yati di Kisaran. Ibu Yati di Kisaran. Ya, Asahan. Oh, Asahan. Ya. Baiklah, Ibu Yati di Asahan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya ingin bertanya, ada keluarga saya, dia riset dari perbankan ya Pak Ustadz, perbankan konvensional, tapi sudah riset. Ya, lanjut. Ya, karena dia mengetahui bahwa di perbankan itu kan riba. Nah, jadi apakah penghasilan yang dia miliki selama waktu dia bekerja itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Nah, karena dia kan sudah berkeluarga, jadi sekarang apa yang mereka miliki itu ya mereka gunakan untuk ke selanjutnya lah begitu, seperti rumah ataupun kendaraan ya. Lahan yang mereka miliki lah begitu. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Baiklah, Ibu Yati. Terima kasih. Ya. Baik, cukup Ibu Yati? Ya, itu saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, hukumnya tanyakan kepada saudara tadi, semenjak kapan dia tahu hukumnya haram bekerja di lembaga bank riba tadi. Kalau dia mengatakan semenjak awal masuk sih saya sudah dengar juga, kata dia. Berarti memang semua hartanya tidak halal. Tapi kalau dia bilang ya paling 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu lah mulai dengar-dengar dari teman-teman juga dari medsos, dari YouTube, dari mana-mana, dan akhirnya saya yakin, berarti di sini para ulama menjelaskan apa yang didapatkannya sebelum 3 tahun tadi itu boleh dan halal. Ya. Apa yang dia dapatkannya setelah dia tahu haram, itu bekerja di itu adalah haram, maka itu tidak boleh. Itu yang harus dikeluarkannya, diberikan kepada fakir miskin aset-aset yang dibeli setelah 3 tahun tadi. Ya. Begitu. Akan tetapi kalau kondisinya memang sekarang belum dapat pekerjaan yang mencukupi untuk kebutuhan pokok kehidupan, maka insya Allah tidak mengapa, karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang bertaubat dari pekerjaan yang orang dari sesuatu yang haram tadi, itu artinya diberikan kepada fakir miskin. Dan bila statusnya dia pun dalam keadaan fakir miskin, ya, maka harta itu pun boleh bagi untuk dia. Oh gitu ya. Halal ya Ustadz ya, karena mungkin kondisi terjepit, belum dapat pekerjaan baru, jadi boleh dia menggunakan uang tersebut ya Ustadz ya, simpanan uang itu yang ada ya. Boleh ya. Simpanan asetnya pun halal. Ya, urgent ya istilahnya ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz, Ibu Yati di Asahan tadi semoga dapat dipahami ya atas jawaban dari Ustadz Erwandi tadi ya. Baiklah, ini Ustadz ada pertanyaan, coba saya baca di sini dari Ibu Yunani di Kota Malang. Ini pertanyaannya, Robi Sohri Sodri wa yasirli amri wahlu uqdami wil lisani yafqahu qauli. Nah ini saya pengusaha besi dan saya punya banyak piutang di beberapa orang yang sudah lama sekali mangkir dari kewajibannya. Maksudnya tidak susah ditagih utang. Apakah doa ini bisa digunakan pada saat kita akan menagih hutang atau kepada orang yang sulit sakit atau apakah ada doa yang lain Ustaz? Seperti itu pertanyaannya. Monggo jawabannya Ustaz. Iya, bingung kayaknya ini orang mau nagih hutang susah. Wallahu a'lam. Apa aja doa yang untuk memudahkan urusan Anda, minta kepada Allah. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tapi saya tidak mengatakan ini doa dalil khusus untuk menagih hutang. Oh gitu, tidak ada dalil khusus. Namanya orang dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh,
ya. Iya. Apapun yang semakna dengan itu dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah lapangkan hidup di dunia dan di akhirat. Iya, seperti itu. Jadi doa yang tadi apa bisa diamalkan atau tidak atau bagaimana ini? Apakah bisa dipakai apa? Membacanya tidak ada masalah. Membacanya tidak ada masalah, tapi meyakini doa untuk penagih hutang ini yang tidak boleh. Oh, meyakini bahwa doa ini untuk khusus buat nagih hutang tuh yang nggak boleh, Ustaz ya? Yang tidak boleh. Oh ya, baiklah Ustaz. Alhamdulillah ya. Semoga Ibu Yunani di Malang dapat dipahami tadi ya jawaban Ustadz bahwa doa tersebut boleh saja diusap, cuman jangan sampai diyakini bahwa ini khusus buat nagih utang doa tersebut. Baiklah, ini ada penelpon masuk sepertinya. Mari kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Hamba Allah Jakarta. Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya mengenai zakat mal yang berupa emas batangan. Jadi pada tahun 2018 saya membeli emas batangan sebesar sampai 1 kilo lebih dengan harga beragam. Pada saat itu saya beli berkali-kali sampai jumlah akhirnya sampai 1 kilo lebih. Nah kemudian pada tahun 2019 saya kan harus membayar zakat. Saya pernah mendengar kajian dari Pak Ustadz itu membayar zakat mal itu saya agak bingung. Itu membayar seharga saya membeli 2,5% dari harga yang membeli atau pada saat sampai nisabnya kan harga bertambah Pak Ustadz. Dari 500 per gram menjadi mungkin pada saat waktu itu 500 sampai 600. Nah itu bagaimana zakatnya Pak Ustadz? Ini Ibu milikikan emas. Iya Pak Ustadz. Maka zakatnya juga emas. Oh zakatnya emas, bukan uang lagi Pak Ustadz? Zakat emas tentunya dikeluarkan 2,5% dari emas. Ya. Jelas? Ya. Kalau umpamanya ada pecahannya, umpamanya 1 kilo 2,5%-nya 25 gram. Ya. Ibu belinya ada yang 5 gram 5 batang, umpamanya 5 gram 5 batang. Ya. Satu batangnya Ibu berikan kepada keluarga fakir miskin A. Satu batangnya B, C, dan seterusnya sampai 25 gram. Oh, jadi nggak boleh diganti sama uang ya Pak Ustadz? Nggak, maksudnya kalau Ibu mau ganti dengan uang, berarti Ibu sekarang harus beli emas. Oh, gitu. Kalau beli emas berarti dengan harga beli per hari ini. Per hari Ibu mengeluarkan zakat tadi. Oh, gitu. Jadi pada saat sampai haulnya berarti saya seolah-olah lah, katakanlah saya seolah-olah memberi emas yang 2,5% dari 1 kilo itu berarti sebesar 2,5 gram emas. Kemudian jumlah uangnya itu yang Ibu. Ya. 2,5% dari 1.000 bukan 2,5 gram, 25 gram. Oh ya, sorry, maaf, 25 gram. Jadi seolah-olah saya membeli emas lagi 25 gram, terus kemudian dikonversikan lah sama uang. Kemudian uangnya itu yang saya zakatkan, begitu Pak Ustadz? Boleh. Atau yang seperti Pak Ustadz tadi bilang, 25 gram saya berikan emas, boleh dipecah-pecah. Boleh. 5 gram, kemudian 5 gram itu saya kasih kepada orang yang berhak sesuai surat atau bah 60 itu Pak Ustadz. Iya Ibu. Masya Allah. Oh begitu, jadi harus emas ya Pak Ustadz ya, maksudnya dikonversikan dulu kepada emas walaupun nanti menjadinya uang, tapi harus keluarkan emas ya, sejumlah emas 2,5%. Iya, karena kan jumlah Ibu emas. Kalau orang zakatnya kambing, ya kambing yang dikeluarkan. Kalau orang zakatnya petani beras, ya beras yang dikeluarkan. Kalau orang yang punya emas, ya emasnya yang dikeluarkan. Nah, kemudian satu lagi Pak Ustadz, seandainya zakat mal itu tidak berbagai macam, dalam arti ya ada berupa uang, emas, dan kekayaan lain gitu, katakanlah rumah misalkan. Kemudian itu rumah untuk dijual beli Bu atau dipakai atau disewakan? Dipakai.
Rumah kalau dipakai tidak ada zakatnya. Kalau yang di luar nggak dipakai Pak Ustadz, maksudnya ada beberapa rumah tapi memang kita tidak kontrakkan juga digunakan saja gitu. Tapi Digunakan tidak ada zakatnya. Zakat rumah itu kalau ibu umpamanya bisnisnya jual beli properti, itu akan ada zakat perniagaan. Karena Rasulullah tidak ada mewajibkan zakat rumah, zakat tanah tidak ada. Yang ada hanya zakat perniagaan. Maka kalau rumah dan tanah tadi jadi objek perniagaan ibu, bisnis ibu, maka akan kena zakat. Oh gitu. Sudah dimengerti Bu? Sudah dipahami? Pak. Oh ya, boleh. Silakan Ibu. Kalau emas perhiasan bagaimana Pak Ustadz? Tapi tidak dipakai memang maksudnya ada beberapa emas yang memang tidak saya pakai, maksudnya tidak terpakai tiap hari, ditaruh aja begitu, itu memang harus zakat tiap tahun apa bagaimana Pak Ustadz? Tujuannya ini investasi atau sebagai perhiasan? Ya awal mulanya kan memang perhiasan, tetapi perhiasan itu tidak terpakai, maksudnya dalam arti kan sehari-hari tidak pakai itu, jadi memang ditaruh, tidak awal mula membeli bukannya untuk investasi, tapi untuk perhiasan, untuk mau dipakai, tapi tidak terpakai gitu maksudnya. Mayoritas para ulama seperti mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada emas perhiasan. Sebagian ulama mengatakan ada, sebagian lagi mengatakan ada kalau jumlahnya besar sampai nisab atau lebih. Tapi kalau umpamanya kecil, ya maka tidak ada. Ya. Kalau jumlahnya memang sudah sampai nisab, Pak Ustaz, tapi kan dari berbagai macam emas, maksudnya ada kalung, ada ini, tapi jumlahnya memang sudah sampai nisab dalam 1 tahun. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apa memang wajib sebaiknya memang harus dizakatkan atau bagaimana Pak Ustaz? Kalau sampai dia besar, umpamanya gelangnya umpamanya 50 gram, antingnya 15 gram, kemudian 11 gram kiri kanan udah 80, kemudian cincinnya 20 gram, ini kan besar-besar semua ini. Ini yang menurut sebagian para ulama sebaiknya ini dizakatkan berdasarkan hadis Aisyah. Ketika Aisyah melihat ada seorang perempuan memakai gelang yang tebal emasnya, maka dia mengatakan, apakah engkau tidak mengeluarkan zakatnya? Allah dia mengingkari itu harus dizakatkan. Tapi kalau perhiasan cobaan gelang umpamanya 10 gram, 15 gram, cincin 2 gram, kemudian giwang atau anting 1 gram, digabung-gabung semuanya dengan lantakan ada sekian, yang emas perhiasan ini tidak termasuk di dalam zakat. Tapi kalau Anda ragu, ya berzakat juga baik. Anda keluarkan zakatnya juga boleh. Kemudian kan kalau kesalahan yang terdahulu kan saya tidak seperti yang Pak Ustadz katakan sekarang, itu gimana ya menebusnya Pak Ustadz? Kan selama ini kami bersama suami tidak kayak batangan itu tidak kita belikan emas, jadi kita langsung keluarkan saja pada saat itu. Misalkan kayak kemarin puasa kan kita biasa puasa, pada saat puasa emas berapa kita kalikan berapa yang jumlah, kemudian 2,5% gitu. Jadi harga yang kita hitung dari harga yang saat kita mau mengeluarkan zakat, Pak Ustadz. Itu kan salah ya. Iya, seolah-olah kan berarti Anda hitung dengan harga emas beli pada hari itu kan ya? Iya. Bukan pada saat dibeli dulu kan ya? Bukan. Jadi insya Allah boleh. Kemarin kan Ramadan. 5 Ramadan itu kan harga emas sekian. Nah kita hitunglah dari sejumlah yang kita miliki, kemudian emas sekarang berapa pasarannya 800.000, berarti kali 800.000 kemudian kita keluarkan 2,5%. Tetapi tidak berupa yang seperti Pak Ustadz bilang emas itu, keluar emas itu. Ya, sama aja, sama Ibu. Sama aja Pak Ustadz. Saya katakan tadi kan adalah emas. Kalau Anda ingin keluarkan rupiah, berarti emas hak rupiah dengan harga beli emas pada saat itu. Karena harga beli dengan harga jual kan berbeda.
berbeda ya. 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 Ya, baik. Sudah jelas Ibu? Sudah jelas ya Bu ya? Iya. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya, sudah sabar melayani pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio mungkin tadi ya. Baiklah Ustaz, kita cukupkan di sini boleh Ustaz? Ya. Ya Alhamdulillah. Ustaz, pertanyaan sekali sedikit Ustaz. Kalau harga zakat emas itu harga jual emas apa harga beli emas? Satu aja yang Jadi dihitung. kan Anda berarti harus mengeluarkan emas. Ya. Berarti Anda beli atau jual? Jual. Lo kok jual? Ya. Beli ya Ustaz ya? Enggak pengalaman. Iya, Anda kan kewajibannya emas. Oh iya betul. Sekarang Anda keluarkan rupiah, berarti Anda kan beli emas, bukan jual iya. emas. Ya betul. Ya jadi beli emas ya, harga beli ya Ustaz ya yang dihitung dari ya 2,5% dari harga beli emas, gitu Ustaz ya? Bukan 2,5% dari harga beli emas. Dari total ya Ustaz ya? 2,5% dari emas total. Emas total. Kalau yang Anda seperti mana umpamanya punya emas kilo, Ya, 2,5%-nya kan 25 gram. betul. Kewajiban Anda kan yang Anda keluarkan zakatnya 25 gram emas. Ya, Kalau emasnya tadi ada pecahan-pecahan 5 gram, 5 gram, 5 Ya. gram, berarti 25 Anda keluarkan. betul. Kalau itu yang Anda keluarkan, selesai kewajiban. Iya. Sekarang yang Anda mau keluarkan kan adalah rupiah. Iya, Agar emas Anda tadi tetap jumlahnya sekilo. betul. Ya, berarti Anda mau beli atau mau jual? Beli dong. Iya, maka Iya. harga beli bukan harga jual. Iya betul, Masya Allah. Ya seperti Ustaz ya, Masya Allah. Masya Allah. Mantap. Ini pengetahuan yang mantap sekali Ustaz. Masya Allah. Bermanfaat, semoga bermanfaat. Baiklah pemirsa Fatwa TV. Kecuali Anda serahkan emas kepada fakir miskin. Nah, 25 gram. wah Masya Allah. Lalu kata fakir miskin, Pak, daripada saya muter-muter jualnya di pasar segala macam, Tolong udah, jualin. saya jual. Iya, minta uang aja gitu kata dia. Ya, minta uang aja sekarang, berarti Anda beli dari dia. Oh Berarti- iya. Ya, Anda beli dari dia. Boleh dengan harga per saat itu. Mungkin naik dikit, mungkin turun dikit, terserah Anda. Oh iya, Masya Allah. Ya. Masya Allah, begitu ya Ustaz ya solusinya ya Ustaz ya untuk zakat emas, zakat mal emas ya. Baiklah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dan kami berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasi pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang ikut sudah masuk bertanya kepada kami. Ustaz, terima kasih waktunya Ustaz atas kami yang diluangkan untuk kami semua di sini Ustaz. Semoga pekan depan insya Allah masih bisa kita lanjut ya Ustaz ya. Semoga dimudahkan Allah. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Kita tutup acara ini pemirsa Fatwa TV dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah SWT.